Halo historian, selamat datang di channel Historian Disassembly. Jadi di video pertama kali ini kita akan membahas era berdirinya dinasti Mamluk Bahri 1250 sampai 1260 Masehi. Asal usul dan tumbuhnya kekuatan mereka di dunia Islam. Ketika seorang peneliti mengkaji sejarah Timur Dekat, Timur Dekat adalah istilah yang sering digunakan oleh arkeolog dan sejarawan untuk merujuk kepada kawasan Levant atau Syam sekarang, yakni jalur Gaza, Lebanon, Suriah, tepi barat, dan Yordania. Anatolia yaitu sekarang Turki, Mesopotamia, Irak dan Suriah, dan Iran. Mulai sejak paruh kedua abad ke-13 sampai masa awal zaman modern, maka dia akan melihat betapa sejarah ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan bangsa Mamluk. Pada saat yang sama, dia juga akan melihat bagaimana kawasan ini senang atau menderita setelah para Mamluk berhasil meraih kekuasaan di Mesir dan negeri Syam. Jika kita menelaah peristiwa-peristiwa sejarah di Mesir dan negeri Syam pada periode tersebut, maka kita akan mendapati bahwa kejadian dan peristiwa-peristiwa tersebut dipengaruhi oleh peran yang dimainkan oleh para Mamluk yang datang ke kawasan tersebut melalui tawanan perang ataupun pembelian. Masuknya Mamluk tersebut ke Mesir secara khusus terus berlangsung tanpa henti sejak periode akhir Abbasiyah. Perkembangan yang ada pada gilirannya memungkinkan mereka mendapatkan semacam dominasi militer dan politik. Hal itu karena sulit bagi mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan keemiratan Islam. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka mampu menciptakan sebuah jalan dan model khusus dalam pemerintahan. Mereka meninggalkan sidik jari yang begitu jelas pada sejarah Timur Dekat pada umumnya dan sejarah Mesir dan negeri Syam pada umumnya. Kata Mamluk berasal dari bahasa Arab adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah mamalik yang secara bahasa artinya seorang budak yang ditawan. Akan tetapi kedua orangnya tidak ada. Sedangkan budak yang orang tuanya juga merupakan budak disebut al-qin. Mamluk adalah budak yang diperjualbelikan. Dalam perjalanan selanjutnya, label atau nama ini memiliki makna atau istilah khusus dalam sejarah Islam. Karena sejak era Khilafah Abbasiyah Al-Ma'mum 813 Masehi sampai 833 Masehi, kemudian era Al-Mu'tasim 833 Masehi sampai 842 Masehi. Kata ini pernah menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok budak berkulit putih. Para khalifah, para panglima besar dan para gubernur Khilafah Abbasiyah membeli mereka dari pasar-pasar budak kulit putih untuk digunakan membentuk kelompok-kelompok pasukan militer khusus dengan tujuan mereka menjadikannya sebagai penopang untuk memperkuat pengaruh mereka ataupun negara mereka. Seiring berjalannya waktu, para Mamluk menjadi satu-satunya perangkat militer di beberapa negara Islam seperti dinasti Mamluk yang berdiri di Syam dan Mesir. Pada waktu itu para budak atau Mamluk tersebut dipasok dari kawasan Transosania. Kota seperti Samarkand, Fergana, Oshirusana, Shasi, dan Hawarizmi dikenal sebagai sumber utama pengekspor budak kulit putih asal Turki. Para Mamluk tersebut didapatkan melalui salah satu dari tiga cara, yaitu pembelian, tawanan perang, dan hadiah yang diberikan oleh gubernur kawasan Transoxiana kepada khalifah. Dengan demikian, kawasan Transoxiana menjadi sumber penting pemasok budak Turki. Mamluk di dunia Islam hingga akhir era Daulah Fatimiyah. Tampaknya Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tasim adalah khalifah pertama yang mengandalkan unsur Turki. Hal itu mengingat kemampuan tempur mereka yang istimewa. Bahkan pasukan pengawal dari bangsa Turki menjadikan salah satu pilar kekhilafahan selama pemerintahannya adalah pasukannya sendiri. Khalifah Al-Mu'tasim sudah mulai mengoleksi mereka sejak masih menjadi seorang pangeran. Setiap tahun dia mengirim orang untuk membeli budak, hingga dia berhasil memiliki sekitar 3.000 Mamluk pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun. Kemudian Al-Mu'tasim naik tahta kekhilafahan di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan konflik yang sangat tajam antara orang Arab di satu sisi dan orang Persia di sisi lain, ditambah dengan terjadinya ketidakseimbangan antara elemen-elemen yang membentuk kekhilafahan Abbasiyah.
Hubungan antara Abbasiyah dan Khurasan memburuk sejak Khalifah Al-Ma'mun pindah dari Merv ke Baghdad. Rekonsiliasi yang mengompromikan dan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya, kepercayaan Khalifah Al-Mu'tasim kepada unsur Persia mulai melemah. Di sisi lain, Khalifah Al-Mu'tasim tidak tertarik kepada unsur Arab dan tidak mempercayai mereka, mengingat sikap mereka yang suka berubah-ubah dan tidak pro kepada khilafah. Hal itu ditambah lagi dengan kenyataan bahwa unsur Arab waktu itu telah kehilangan sebagian besar elemen-elemen kekuatan politik dan militer mereka, sehingga mereka menjadi kurang begitu penting dan lemah daya tawarnya. Fakta-fakta tersebut mendorong Khalifah Al-Mu'tasim mempercayakan keamanan pribadinya kepada sekelompok orang dari unsur Turki. Karakteristik psikologis dan karakteristik fisik yang kuat, berani, dan tumbuh kekar yang dimiliki oleh unsur Turki tersebut cocok dengan karakteristik orang-orang Turki sebagai sebuah bangsa barbar yang kuat dan suka berperang. Unsur Turki ini pada akhirnya memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan politik dan sosial, meskipun bangsa Turki bukanlah bangsa yang memiliki peradaban kuno. Bagaimana dampak signifikan terhadap kehidupan politik dan sosial bangsa Arab yang dihasilkan oleh bangsa Turki? Akan kita bahas di video berikutnya.